Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman sekalian, kali ini bersama Pak Hasan kita akan bersama-sama belajar tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang kegunaan anggota tubuh dan cara merawatnya. Nah, teman-teman, kemarin sebelumnya sudah dibahas beberapa anggota tubuh dan juga kegunaannya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan. Yang pertama, kegunaan anggota tubuh. Nah, teman-teman bisa melihat di layar, di situ ada anggota tubuh yang digunakan untuk yang pertama, bermain bola. Nah, di situ Benny sedang bermain bola. Nah, teman-teman, kira-kira kalau bermain bola menggunakan anggota tubuh apa ya? Ya, menggunakan anggota tubuh berupa kaki, betul. Terus kemudian yang sebelahnya, di sebelah Benny ada Udin. Nah, Udin sedang membaca buku. Kira-kira kalau membaca buku menggunakan anggota tubuh apa ya? Ya, betul. Kalau membaca buku itu menggunakan anggota tubuh berupa mata. Nah, di sebelahnya Udin ada Benny yang sedang makan. Nah, kalau makan kira-kira menggunakan anggota tubuh apa ya? Betul, menggunakan anggota tubuh berupa mulut. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada Dayu. Nah, Dayu sedang minum. Kalau minum menggunakan anggota tubuh apa ya? Ya, menggunakan anggota tubuh berupa mulut. Kemudian jalan kaki. Nah, Lani sedang jalan kaki. Kalau jalan kaki berarti menggunakan anggota tubuh berupa kaki. Betul. Terus selanjutnya ada Edo. Edo sedang bermain basket. Kalau bermain basket menggunakan anggota tubuh apa ya? Tangan. Betul. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ada Edo, ada Benny, ada Dayu, ada Lani, ada Siti. Mereka sedang bermain di taman. Edo sedang bermain layangan. Terus Benny sedang bermain bola. Dayu sedang menerbangkan burung. Kemudian Lani sedang mencium bunga. Nah, Siti mau menangkap kupu-kupu. Nah, coba kita amati lagi. Edo menerbangkan layang-layang, ya, atau bermain layangan. Kalau bermain layangan menggunakan anggota tubuh berupa apa? Tangan, betul. Terus Benny bermain bola. Kalau bermain bola berarti menggunakan anggota tubuh berupa apa? Kaki, betul. Terus Dayu menerbangkan burung. Nah, kalau menerbangkan burung berarti menggunakan anggota tubuh berupa tangan, betul. Terus sebelahnya Lani mencium bunga. Ya, menggunakan anggota tubuh berupa hidung, betul. Terus di sebelahnya ada Siti mau menangkap kupu-kupu. Ya, kalau mau menangkap kupu-kupu berarti menggunakan apa? Pakai kaki bisa nggak? Nggak bisa, berarti pakai tangan. Nah, teman-teman, sebelum Pak Guru lanjutkan kita mengenal kegunaan anggota tubuh yang lain, Pak Guru akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti teman-teman ikuti ya. Lagunya ini masih berkaitan dengan anggota tubuh. Dan berkaitan juga dengan materi yang kemarin, yang sebelumnya. Yaitu tentang mengenal bilangan. Nah, teman-teman sudah diajari kan tentang mengenal bilangan dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang kita kaitkan mengenal bilangan dengan nyanyian yang berkaitan dengan anggota tubuh. Judul lagunya
nama-nama jari. Ya, siap-siap ya teman-teman. Pak Guru dulu, nanti kita bareng-bareng selanjutnya. Judulnya apa tadi? Nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Nah, itu teman-teman lagu tentang anggota tubuh dan juga dikaitkan dengan mengenal bilangan. Nah, ulangi lagi ya, sekali lagi. Sekarang bareng-bareng sama teman-teman. Yo. Judulnya apa tadi? Nama-nama jari. Baik, yo bareng-bareng. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ya, begitu lagunya. Nah, teman-teman nanti bisa dipraktekkan sendiri juga ya. Ya. Kita lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan mengaitkan kegunaan anggota tubuh dengan belajar mengenal bilangannya kemarin. Nah, anggota tubuh yang selanjutnya adalah jari. Nah, teman-teman, di sini tangan selain digunakan untuk banyak kegiatan, di dalam tangan ini juga ada jari-jari. Nah, jari-jari ini bisa digunakan untuk belajar mengenal bilangan, untuk berhitung. Nah, nanti teman-teman ketika pembelajaran yang ada kaitannya dengan hitungan, nanti teman-teman akan lebih banyak menggunakan jari-jari ini. Nah, kalau satu bagaimana? Nah, kalau satu, nih jempol satu. Nah, kalau di layar itu teman-teman tidak urut ya. Nah, ini sengaja biar teman-teman bisa mencocokkan. Nah, ini gambar ini bisa teman-teman temukan di buku tematik, buku tema 1, subtema 2 di pembelajaran 4. Nah, teman-teman bisa sambil mencocokkan. Nah, ini kalau begini 1. Kalau begini 2. Kalau begini 3. Kalau begini 4. Kalau begini 5 ya. Kalau begini ya. Kalau begini 6. Begini 7. Begini 8. Begini 9. Nah, begini 10. Nah, nanti misalkan ke materi berikutnya ada materi tambahan atau pengurangan, nanti teman-teman juga bisa menggunakan jari-jari ini. Misalkan yang mudah saja ya. Misalkan 2 tambah 3. Berarti tinggal yang kanan, tangan kanan 1, 2 ditambah 3 berarti tangan yang kiri, jari-jari yang di tangan kiri. 1, 2, 3 terus digabungkan. Ya. Begini, maaf. Nah, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Mudah kan? Nah, contohnya begitu, kegunaan anggota tubuh berupa jari. Ya. Coba sekali lagi ya. Kita ulangi kegunaan jari ini yang kaitannya dengan materi mengenal bilangan. Tadi yang pertama kalau begini 1, begini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan digunakan untuk kegiatan tambah-tambahan, nanti bisa misalkan 2 tambah 3 tinggal 1, 2 ditambahkan 3, 1, 2, 3 tinggal digabungkan
Ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Mudah kan? Mudah. Berikutnya, setelah kita mengenal beberapa anggota tubuh, kegunaannya, kegunaan beberapa anggota tubuh, kemudian cara merawat anggota tubuh. Ya, cara merawat tubuh. Di sini ada gambar, ya, ada gambar Siti sedang menggosok gigi. Awalnya itu sedang menggosok gigi. Terus kemudian setelah menggosok gigi, Siti bersiap-siap untuk tidur. Nah, di situ juga di sebelahnya ada tulisan yang bisa kita baca bersama-sama. Ayo mencoba. Hari sudah gelap. Malam telah tiba. Siti harus tidur dengan lelap agar badan menjadi sehat. Besok bangun pagi-pagi. Besok Siti ke sekolah. Nah, teman-teman, dari beberapa kegunaan anggota tubuh yang tadi Pak Guru sudah gambarkan, Pak Guru jelaskan. Nah, setiap dari kegiatan dari pagi sampai sore sampai malam, ya, nanti di malamnya, ya, paling tidak di malamnya itu kita memerlukan istirahat. Memerlukan yang namanya istirahat untuk mengistirahatkan anggota tubuh kita yang sudah dari pagi sampai malam, ya, kita gunakan, ya, kita gunakan untuk kegiatan, untuk banyak kegiatan. Ada mungkin bermain bola tadi, bermain layangan di taman, terus ada menangkap kupu-kupu, terus ada jalan kaki, terus mungkin lari-lari, terus ada yang bermain basket, ada yang bermain sepeda, dan banyak hal lain. Nah, tentunya tubuh kita ini perlu istirahat supaya tubuh kita ini bisa fit kembali ketika bangun. Supaya esoknya, besoknya bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bisa untuk supaya tubuh kita digunakan dengan fit kembali. Ya, selanjutnya, nah teman-teman, selain tadi mengistirahatkan tubuh kita, ya, ada beberapa cara merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Yaitu salah satunya dengan cara mengatur posisi duduk saat membaca dan juga mengatur jarak mata ke buku saat membaca. Nah, cara atau posisi duduk saat membaca itu bagaimana? Nah, biasanya teman-teman itu ada suka yang membungkuk, ya, atau bahkan kepalanya itu condong ke belakang. Nah, seperti itu bagus apa tidak? Tidak, itu tidak bagus untuk punggung kita, untuk tulang punggung kita. Seperti yang ada di gambar. Jadi teman-teman, punggungnya itu harus tegak, tangannya ke depan. Ya, seperti itu. Itu cara duduk yang benar. Ya. Kemudian jarak mata ke buku juga harus diatur. Ya. Boleh nggak teman-teman misalkan membaca sambil tiduran? Tidak boleh, ya. Itu bahaya untuk mata teman-teman. Terus boleh apa tidak? Misalkan teman-teman membaca buku atau mungkin di kegiatan lain, ya, nonton TV atau melihat HP atau melihat laptop, tapi terlalu dekat dengan layar, ya, begini, ya, sambil tidak kedip lagi, ya, itu tidak boleh karena akan merusak mata kalian. Nah, yang boleh bagaimana? Ya, badannya tegak, tubuhnya tegak. Bukunya taruh di atas meja. Ya. Tidak boleh terlalu dekat. Nonton TV atau melihat HP pun tidak boleh terlalu dekat. Ya, harus ada jarak. Supaya apa? Supaya mata teman-teman tetap sehat. Betul. Nah, ini lanjutannya. Cara memegang dan membalik halaman buku. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman. Nah, selain tadi untuk menjaga kesehatan tubuh kita,
ketika kita membaca buku juga kita perlu memperhatikan supaya buku kita itu tetap terawat, ya. Cara memegang buku yang benar bagaimana? Nah, dipegang kanan dan kirinya, dan cara membaliknya pun tidak boleh asal-asalan, tidak boleh tergesa-gesa atau mungkin terlalu keras, ya, tidak boleh, pelan-pelan. Kalau terlalu cepat atau mungkin tergesa-gesa itu akibatnya akan sobek, ya, salah satunya itu sobek, jadi cepat rusak, ya. Kemudian ketika kita sedang membaca buku, cahaya juga perlu diperhatikan. Tidak boleh ketika membaca buku itu cahayanya redup, ya. Atau ketika kita menggunakan lampu belajar, bukunya diangkat di depan mata, ya. Lampu belajarnya di belakang buku. Menutupi cahaya yang harusnya menyinari buku itu. Nah, bukunya ditaruh saja di bawah. Nah, lampu belajarnya dinyalakan, atau jika sudah ada lampu lain, cahaya lain yang mencukupi, ya, itu sudah tepat, ya. Jangan sampai ketika teman-teman membaca, ya, di situ ruangannya gelap, tidak ada lampu belajar, ya, akibatnya nanti matanya sakit, ya. Berikutnya teman-teman, untuk merawat anggota tubuh jangan lupa harus banyak berkegiatan, banyak bergerak, ya. Jadi seperti di gambar, ada yang, ya, suka menari, atau mungkin di kegiatan lain ada yang suka berolahraga, ya, jalan kaki dan sebagainya. Jadi supaya badan kita, anggota tubuh kita tetap sehat, harus banyak bergerak. Siap teman-teman? Ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini yang terakhir. Ini sangat penting untuk teman-teman. Teman-teman sudah mengenal beberapa anggota tubuh. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat di layar, ada beberapa anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja itu? Nah, nih teman-teman bisa baca di sini. Amati gambar berikut ini. Ya, terus di bawah gambar, perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak. Tidak boleh, ya. Jika itu sampai terjadi, laporkan kepada guru atau orang tuamu, ya. Jadi apa saja anggota tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain? Di bagian depan tubuh kita, di bagian depan badan kita, ya. Yang pertama, mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jika ada yang mau nyentuh, katakan maaf, tidak boleh. Terus dada, ya, dada kalian tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jika ada yang mau menyentuh, katakan maaf, tidak boleh, ya. Ketika ada yang mau nyentuh, langsung dipegang tangannya, maaf, ini tidak boleh disentuh. Oke, siap? Terus ada lagi seperti yang digambar yang berwarna merah, ya. Itu anggota tubuh yang digunakan untuk buang air kecil, ya. Itu tidak boleh disentuh oleh orang lain, ya. Jika ada orang lain mau menyentuh itu, katakan maaf, tidak boleh. Siap mengatakan seperti itu? Ya, harus tegas, harus berani, ya. Ketika ada yang mau menyentuh itu, katakan maaf, tidak boleh. Setuju? Ya. Itu tadi bagian depan. Terus bagian belakang, nah, seperti di gambar, di situ ada gambar yang di warna merah, ya. Jadi itu area yang digunakan untuk
alat yang digunakan untuk buang air besar. Ya. Itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, ketika ada yang mau menyentuh, katakan maaf, tidak boleh. Harus tegas dan berani untuk mengatakan itu. Siap teman-teman? Siap ya? Ya, Pak Guru ulangi, anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama, bagian depan. Pertama, mulut. Tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus dada. Tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus alat yang digunakan untuk buang air kecil, ya, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jika ada yang mau menyentuh, katakan maaf, tidak boleh. Siap mengatakan itu? Harus tegas dan berani. Ya, kalau ada yang mau menyentuh, katakan maaf, tidak boleh. Ya. Terus bagian belakang, ya, itu di area yang digunakan untuk buang air besar. Ya, ketika ada yang mau menyentuh itu, katakan maaf, tidak boleh. Ya, harus tegas dan berani mengatakan itu. Oke, jika sampai terjadi seperti itu, teman-teman harus melaporkan ke guru atau orang tua kalian. Siap ya? Nah, teman-teman, untuk materi kali ini Pak Guru cukupkan ya, untuk materi kegunaan anggota tubuh dan cara merawatnya. Ya, semoga setelah menyaksikan penjelasan dari Pak Guru, teman-teman bisa memahaminya. Dan jika ada yang mungkin kurang jelas atau ada yang kurang bisa dipahami, nanti teman-teman bisa berkonsultasi, bisa menanyakan hal tersebut ke wali kelas masing-masing. Ya. Terima kasih dari Pak Guru. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.